Aku tahu kalian yang menonton video ini mungkin nggak menggunakan laptop yang namanya Axio. Tapi jangan salah, perusahaan yang memiliki merek Axio itu lagi mau IPO. Dan kinerjanya juga nggak seburuk yang kita bayangkan. Penasaran kan? Coba kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Jujur dulu aku pernah pakai laptop mereknya Axio. Ya namanya juga laptop jadul waktu itu ya. Ya desainnya juga nggak semenarik yang sekarang. Dan juga ya untuk dibandingkan dengan laptop-laptop lain sebenarnya sama aja. Tergantung dengan prosesor, RAM, dan performanya. Sebenarnya aku cukup terkejut dengan kinerja keuangan dan beberapa informasi di prospektus Axio ini. Gak seburuk yang aku duga pada saat itu. Gimana? Penasaran kan? Ayo kita langsung bahas aja. Halo teman-teman, kali ini kita bakal bongkar IPO lagi. Kali ini kita bakalan bongkar IPO PT Teradata Indonesia Tbk atau PT TDI. Kode saham perusahaan ini adalah Axio. Nah, mungkin dengan kode saham kayak gitu ya kan udah nebak ini kira-kira perusahaan apa. Aku jelasin dulu ya. Perseroan ini merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang telah berpengalaman katanya. Intinya dia memproduksi, merakit, mendistribusikan produk-produk diantaranya berupa notebook, desktop, tablet, SSD, dan memori. Merek yang dimiliki perseroan ini adalah Axio dan VisiPro. Mungkin kalian pernah dengar atau ya mungkin kalian pernah gunakan, mungkin ya. Kita lanjut, segmen operasi dari perseroan ini adalah yang pertama penjualan produk yang terdiri dari produk komputasi, laptop, desktop, dan seterusnya. Kemudian segmen pendapatan sewa atas sewa server dan peralatan informasi dan teknologi. Yang ketiga pendapatan pemeliharaan sehubungan dengan pemeliharaan produk server dan seterusnya. Ini contoh produk perseroan ini, notebook. Kalian bisa lihat di sini ada gambarnya, terus juga ada PC, ada tablet. Ya ini perusahaan komputer lah intinya, dia menghasilkan laptop, notebook, dan seterusnya. Sebelum kita lebih lanjut memahami perusahaan ini, kalian harus tahu dulu struktur grupnya gimana. Jadi PT Teradata atau PT TDI ini memiliki anak usaha. Anak usahanya ada 3 dan kalian bisa lihat yang warna kuning. Dan dia juga punya mama, punya ayah, ada 6 di sini. Dan PSP-nya dari PT Eksa Nusa Persada. Nah, PT Eksa Nusa Persada dan PT Primitias Ikota Jaya. Di atasnya juga masih ada pemilik-pemilik perseorangan lainnya. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Mengenai pengurus dari perseroannya adalah sebagai berikut. Komisaris utamanya adalah Sugianto Sutikno, komisaris independennya adalah Alpino Kianjaya, dan direksinya yaitu Direktur Utama Mikael Sugiarto dan Direktur Andre Vivo. Mengenai penawaran umum atau IPO, kita harus tahu juga nih, jumlah saham yang ditawarkan dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 1 miliar sekian lembar saham. Persentase penawaran dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 17,81%. Ya lumayan banyak, tapi nggak terlalu sedikit. Terus juga nilai nominalnya adalah 25. Terus juga harga penawarannya adalah 120 sampai 140 dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya. Dana yang bisa diraup dari IPO ini adalah 145 miliar sekian. Tanggal efektifnya 12 Juli 2022. Struktur pemegang saham tandanya sudah selesai dan berhasil diraup oleh masyarakat. Seluruh saham yang ditawarkan, maka strukturnya sebagai berikut. Tentu masyarakat memiliki 17,81% dan pemegang-pemegang saham sebelumnya. Untuk apa sih dana IPO dari IPO Axio ini? Ada 2. Yang pertama sekitar 90%, hampir 100%. Jadi paling banyak itu dari sini. 90% itu bakalan digunakan untuk modal kerja atau working capital untuk menunjang peningkatan penjualan perseroan berupa keperluan pembelian bahan baku, suku cadang, berupa LCD, motherboard, SSD, dan seterusnya. Selain itu akan digunakan juga oleh perseroan ini untuk pembiayaan piutang usaha, peningkatan kualitas human capital development, dan seterusnya. Sisanya akan digunakan oleh perseroan ini untuk capital expenditure atau CAPEX. Antara lain perluasan area gedung dan produksi yang berlokasi di pabrik perseroan saat ini. Pembelian peralatan pendukung produksi berupa conveyor line, forklift, dan seterusnya. Nah, jadi untuk dana IPO tadi di sini ya masih bagus-bagus saja ya teman-teman, nggak ada tuh untuk bayar utang dan seterusnya terkait hal seperti itu nggak ada. Sekarang kita bahas kinerja keuangannya. Yang pertama kita bahas dulu aset. Dari grafik ini, kalian bisa lihat bahwa aset perseroan ini dari 2019 sampai 2021 terus bertumbuh. Total aset di 2019 itu 279 miliar, di 2020 naik menjadi 334 miliar, dan 2021 696 miliar.
Kalau kita lihat struktur aset di 2021 memang paling banyak adalah dari aset lancar. Kenapa bisa tinggi sekali? Salah satunya nanti bakal kita bedah, kita lanjut aja. Ya salah satunya karena penjualan yang memang naik di 2021. Nanti kita bakalan bahas penjualan. Kalau kalian lihat di sini, piutang usaha dari perseroan ini naik ya. Dari 21 miliar di 2020 menjadi 132 miliar. Ini salah satu kontribusi terbesar untuk total aset lancar. Dan persediaan juga naik dari 118 miliar di 2020 menjadi 263 miliar 2021. Tadi kalian udah tahu bahwa piutang usahanya naik signifikan di 2021. Kita bedah coba ya. Kira-kira piutangnya sehat nggak sih? Kalau kita bedah piutangnya masih sehat-sehat aja di sini sekilas kalau aku lihat. 117 miliar dari 153 miliar piutang usaha di 2021 itu masih dalam 30 hari jatuh tempo. Masih oke lah, masih sehat-sehat aja. Sekarang kita next ke liabilitas. Liabilitas dari 2019 sampai 2021 memang naik juga secara signifikan sesuai dengan aset tadi. Tapi kenaikan paling tinggi adalah 2020 ke 2021. Di 2020 total liabilitas adalah 192 miliar menjadi 429 miliar di 2021. Dan kalau kita lihat di 2021 struktur paling besar kontribusinya terhadap total liabilitas adalah liabilitas jangka pendek. Dugaanku ini adalah karena utang. Coba kita lihat. Dan kalau kita bedah, liabilitas jangka pendeknya itu terbesar dikontribusikan oleh utang usaha. Jadi bukan karena utang yang berbunga, tapi karena utang usaha. Kenapa bisa tinggi utang usahanya? Salah satunya adalah karena penjualan yang sedang naik-naiknya di 2021. Nanti bakalan aku singgung. Jadi overall untuk utangnya masih aman-aman aja karena paling besarnya dari utang usaha 167 miliar sekian. Lanjut kita bahas tentang rasio perjanjian kredit. Di video-video sebelumnya aku sering angkat ini dan ini aku angkat lagi ke kalian tentang perseroan ini. Dan untungnya kita langsung ke keterangan aja dari persyaratan yang harus dipenuhi perseroan. Perseroan itu mampu memenuhi seluruh persyaratan itu. Kalian bisa lihat di bagian keterangan memenuhi dan seterusnya. Sebentar, sebelum kita melanjutkan giveaway di video sebelumnya. Ini bakalan menjadi video terakhir untuk giveaway itu. Aku bakalan kumpulkan komen-komennya. Kalian bisa komen menurut kalian bagaimana dengan IPO Axio ini. Apakah layak untuk di hold atau ikutan buat trading di IPO Axio ini. Dari 3 komen terbaik dari 3 video terakhir ini, aku bakalan pilih untuk dapatkan secara gratis Fundamental Analysis Sheet yang aku punya atau FAS atau FAS. Buat kalian yang belum tahu apa FAS itu, cek ini. Satu file Fundamental Analysis Sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham, beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Mulai dari PE ratio, DCF, Benjamin Graham valuasi, hingga Katz-Nelson's PE. Aku membangun sheet ini kurang lebih 5 bulan lamanya. Jadi, jika kalian ingin memilikinya, DM IG aku atau cek di deskripsi video ini ya. Dan buat kalian yang mau mendapatkannya tanpa melalui giveaway ini, bisa kontak IG aku melalui DM ya. Sekarang kita bahas tentang ekuitas. Ekuitas juga naik sejalan dengan total liabilitas dan total aset tadi. Ekuitas dari 2019 58 miliar menjadi 253 miliar 2021. Jadi ya untuk ekuitasnya juga naik dari waktu ke waktu seiring dengan kenaikan aset. Oke, sekarang kita move on. Dari neraca, sekarang kita bakal bahas laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari 2019 sampai 2021 khususnya pendapatan itu naik terus. Dan kenaikan paling signifikan adalah di 2020 329 miliar menjadi 1,4 triliun di 2021. Jadi kalian jangan sepele dengan perseroan yang menghasilkan laptop Axio ini. Ada kenaikan penjualan yang sangat signifikan di 2021 1,4 T. Dan kalau kita ke laba tahun berjalan langsung ya ke bottom line-nya. Bottom line-nya juga naik dari 1,9 miliar menjadi 135 miliar di 2021. Jadi untuk sekilas laporan laba rugi ini bagus, bisa naik selama 3 tahun terakhir. Dan karena kita punya data 3 tahun aja, kita cuma bisa cek 3 tahun ini. Kalau kita bedah, kita kan nggak puas ya dengan penjualan yang naiknya karena apa? Kita bedah memang untuk segi segmen penjualan produk perseroan ini yaitu komersial dan retail, keduanya juga naik. Dua-duanya naik dari 2019 12 miliar menjadi 785 miliar di 2021 untuk sektor komersial. Komersial ini apa? Jadi komersial itu simpel lagi teman-teman. Penjualan ke distributor, yang distributor nanti bakal ngejual lagi ke korporasi atau perusahaan-perusahaan dan bahkan pemerintah. Sementara penjualan produk retail ya ini melalui dealer-dealer. Jadi untuk retail juga naik 2019 120 miliar menjadi 621 miliar di 2021 untuk penjualan produk retail. Jadi keduanya naik.
Jadi ini cukup bagus lah sampai saat ini. Sedikit aku jelasin ke kalian skema penjualan perseroan ini. Tadi udah aku singgung dulu. PT TDI ini yang sekarang kita bahas ini, perseroan ini, itu ngejual melalui dua cara, distributor dan dealer. Distributor ini nanti bakal meneruskan ke reseller. Reseller meneruskan ke proyek-proyek kayak pemerintah dan seterusnya. TDI juga bisa menjual ke dealer langsung. Nah, dealer tadi menjual ke konsumen akhir ya kita-kita ini. Jadi ada dua skema, makanya tadi ada dua pembagian penjualannya kan. Semoga skema ini bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Kalau kita lihat ya, kita cari telusuri lagi. Salah satu penyebab kenaikan di 2021 untuk penjualan daripada Axio ini, ya karena proyek Kemendikbud. Kalau kalian search di berita-berita banyak sumbernya, bahwa laptop Kemendikbud itu salah satunya dari perusahaan Axio ini. Selain juga ada G-Rex. Jadi otomatis ada kenaikan penjualan di 2021. Ini ya baik-baik aja kok, ini cukup baik dapat proyek pemerintah, di mana perseroan ini mendapatkan pengadaan 40% dari total kebutuhan di Kemendikbud untuk pengadaan Chromebook bagi para pelajar. Sekarang kita bahas arus kas. Tadi kita udah bahas tentang neraca, laba rugi. Sekarang gimana kalau kita bahas arus kas? Untuk arus kas dari aktivitas operasional, kita fokus di ini dulu ya. Di 2019 28 miliar, 2020 54 miliar, dan 2021 turun menjadi 32 miliar. Lah, kok turun? Tadi kan pendapatan naik bang. Iya, turun salah satunya adalah karena piutang yang masih banyak. Jadi masih oke-oke aja untuk aktivitas operasional. Dan investasi ini menariknya kalau kalian lihat. Di 2020 7 miliar, di 2021 71 miliar. Jadi bisa sekilas kita baca perusahaan ini sedang ekspansi. Oke, sekarang kita bahas tentang rasio keuangan. Rasio keuangan kita pakai laba tahun berjalan dibagi pendapatan aja. Dan kita lihat di 2019 1% kecil sekali. Ini bisa kita katakan sebagai NPM juga. 2020 4% naik. Alhamdulillah lumayan. 2021 9% naik lagi. Dan kalau misalnya tembus double digit 10%-an, ini semakin baik lagi. Aku sangat merasa wow juga nih company. Terus kita ke rasio likuiditas. Untuk aset lancar per liabilitas jangka pendek, 2019 1,04, 2021 1,26. Memang ya kalau aku sih biasanya lebih dari 2 kali. Tapi tadi kita udah lihat strukturnya, banyaknya piutang usaha dan utang usaha 2021 karena juga sedang naiknya pendapatan, jadi it's okay untuk rasio likuiditas. Dan solvabilitas kita lihat 0,74 di 2019 dan 0,62 2021. Masih oke karena juga trennya menurun. Jadi untuk likuiditas dan solvabilitas lumayan baik menurutku. Nah, gimana kalau sekarang kita bahas tentang entitas anak? Biasanya kan di video-video sebelumnya aku sering nyinggung entitas anak ya. Ini bonus juga untuk kalian, kita bahas aja. Jadi ada 3 tadi, entitas anaknya. Dan tahun penyertaannya di 2021 dan 2022. Kalau kita lihat, persentase kepemilikannya 60% sampai 99%, dan yang menarik adalah cuma satu yang beroperasi. Dengan kontribusi terhadap laba sebelum pajak yaitu 2,71%. Jadi, bisa kita lihat bahwa paling banyak pendapatan perseroan ini ya dari perseroan ini yang sedang di-IPO kan, bukan dari anaknya. Ya, aku seneng aja sih dengan perseroan kayak gini dan ini poin plusnya juga. Nah, kalian juga harus tahu tentang resiko seandainya kalian menjadi pemegang saham Axio ini. Yang pertama, risiko dari perseroan ini adalah risiko terkait ketergantungan terhadap penyediaan komponen dan ketersediaan komponen. Jadi, mayoritas daripada komponen atau bahan baku dari Axio ini dari luar negeri atau impor. Otomatis ya ada gejolak harga juga di luar negeri karena Indonesia belum mampu menghasilkan RAM, menghasilkan prosesor, motherboard dan sebagainya. Jadi ya harus impor. Terus juga yang kedua adalah risiko persaingan usaha jelas. Untuk produksi laptop, notebook dan sebagainya, tentu persaingan sangat ketat ya, masih banyak lagi merek-merek lain di luar sana. Coba deh kalian jawab, kalian sekarang di rumah kalian pakai laptop Axio nggak? Nah, coba kalian jawab dan kita lihat bagaimana sampelnya di kolom komentar video ini. Nah, ini juga penting, prospek usaha. Jadi uniknya dari Axio ini, yang menjadi poin plusnya adalah adanya kebijakan melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 yang mewajibkan setiap pengadaan di kementerian, lembaga, dan perangkat daerah mengutamakan produk dalam negeri yang harus memenuhi standar TKDN dan BMP. Simpel lagi nih, jadi pemerintah mulai kalau mau mengadakan pengadaan kayak gitu, tender kayak gitu, biasanya ngambil dari produk-produk dalam negeri. Intinya kayak gitu. Dan Axio ini memenuhi produk-produk yang jumlah angka TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya itu di atas dari 40%. Ada Axio, ada G-Rex, Evercross. Jadi hanya beberapa perusahaan aja yang memenuhi standar itu. Jadi ini poin plus juga. Seandainya ada pengadaan pemerintah, pengadaan laptop bisa jadi sumbernya dari Axio. Ini poin plus untuk Axio. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya. Dan kalau kalian suka bisa di subscribe,
dan follow IG aku. Gimana teman-teman? Secara kinerja memang Axio ini rupanya cukup bagus ternyata dari kinerja pendapatan, neraca, bahkan arus kas. Dan bisa kalian lihat kenaikan penjualan sangat signifikan di 2021 dan untuk neraca juga sehat-sehat aja. Dari sekian IPO yang aku coba bedah di channel ini, ya bisa dikatakan Axio yang paling baik lah di antara IPO-IPO yang aku bedah lainnya. Dan mungkin untuk Axio ini ada video kedua nanti. Mungkin ya, tunggu aja. Itu aja. Kalau kalian suka dengan konten dan channel kayak gini, dukung terus channel ini untuk terus growth dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semua keputusan investasi kembali sesuai dengan profil resiko kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis, cek di deskripsi video ini. Oke, itu aja. Semoga kalian cuan, semoga kalian sukses di pasar modal. As always, semangat terus buat kalian.